Belum ada bunyinya ya, Teh? Sudah. Oke. Pak, chat Pak di chat sama grup saya apa enggak? Oh, katanya sudah. Coba dulu. Karena enggak, bunyinya udah masuk belum? Belum. Enggak ada sih. Wah, Arfan nih kayaknya. Biasanya nama apa? Oh, lupa. Aku lagi. Siapa? Takutnya lupa lagi ntar. Bentar. Di prank. Tidur. Itu link, bentar. Kan kemarin alasannya nggak dapat link kan. Aku kirim deh. Oh, paling iku jeng kayak digawe noling anyar maksudnya. Home. Minggunya dari Iya kok. kemarin. Iya kalau iya. Kalau emang lupa. Udah bisa absen aula. Oh, berarti mana ini uangnya? Sudah tak cek. Kiri kakak Masih mbak. muter-muter Sampai uang. kayaknya. Masih muter-muter kayaknya. Laptopnya. Kiri dah. Kiri dah. Belum diri, tapi online. Absen dulu aja kali. Belum diri. Hehehe. Itu dia. Udah. Berarti kemarin tuh nggak tahu mungkin.
Ah, Dilarang berjualan di grup. Ini tidak berjualan, ini membantu. Yuda. Aku membantu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, Bu. siang, Bu. Selamat siang, Bu. Yang Share materinya dulu. Mohon maaf, Bu, ini ada suara ya, Bu ya? Ada suara? Suara apa? Semacam apa ya? Getaran, Bu. Getaran. Gelombang getaran. Sudah kelihatan? Masih load. Oh, udah, Bu, udah kelihatan. udah Bu, udah Bu. Sudah, Bu. Drrrr. Suara gitarannya keras ya? Iya, Bu, keras, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Masih? Masih. Masih, Bu. Dengar saya ya? Kayak gini? Nah, Ini, udah berkurang, Bu, udah berkurang. udah, Iya, Bu. Sudah hilang, Bu. udah Sudah hilang, Bu. Udah hilang Bu. Sudah hilang, Bu. Iya, Bu, udah hilang. Udah hilang, Bu, udah hilang, Bu. Saya pakai headset ya. Ada lagi, Bu. Ada lagi. Udah. Masih ada, Bu. Genset. Ya udah deh, Bu.
Tidak apa-apa, pokoknya dengar ya. Ya Bu, ini udah berkurang kok. Udah ngajar dulu gitu ya. Udah masih ngajar. Oke, kita bahas tentang turunan. Jadi yang waktu di SMA Anda sudah dapat turunan ya. Cuman biasanya kalau turunan di SMA itu langsung ke rumus ya. Sebenarnya turunan itu adalah didefinisikannya juga dari limit. Jadi yang sebelumnya Anda sudah belajar tentang limit, maka turunan itu definisinya itu juga dari limit. Tulisannya nggak ketutup sama tulisannya ketutup nggak? Enggak Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Bu, tidak Bu. Jadi turunan itu biasanya didefinisikan dengan disimbolkan dengan F aksen ya. Untuk nilai sembarang C maka dinyatakan dengan F aksen C. Nah, definisinya seperti ini. F aksen C itu sama dengan limit H mendekati 0. Fc plus H, fungsi Fc plus H dikurangi dengan Fc dibagi dengan H. Nah, kalau kita inputkan pasti nilainya adalah 0/0, ya kan? Ini adalah definisi jadi turunan. Jadi Anda dapat turunan sebenarnya dari mana? Ya dari limit ini. Bukan dari rumus misalkan X kuadrat itu 2X, bukan dari situ. Ya. Dari asal muasalnya dari limit. Syaratnya bahwa fungsi itu mempunyai turunan jika limitnya ada. Jadi suatu fungsi bisa dikatakan mempunyai turunan jika limitnya ada. Biasanya kalau limit yang Anda ketahui, turun yang Anda ketahui pasti Y aksen sama dengan F aksen X, atau bisa juga dinotasikan dengan dy per dx. dy per dx ini maksudnya adalah Y diturunkan terhadap X. Atau bisa juga dfx per dx. Jadi macam-macam menuliskannya bentuk turunan. Contoh 1 nih ya. Misalkan ini. Diketahui bahwa fx itu sama dengan 13x kuadrat min 6. Tentukan turunan dari x-nya. Jangan langsung Anda turunkan 26x. Nah, 26x itu sebenarnya dapat dari mana sih? Pertanyaan saya itu. Jadi asal muasalnya limit turunan itu adalah didefinisikan dari limit. Maka cara menurunkan suatu fungsi itu harus juga dengan menggunakan limit. Kita tahu tadi definisinya bahwa limit ini, maka kalau ini fx plus h, maka fungsi dari fx-nya itu Anda ganti dengan x plus h. Jadi ganti dengan x plus h, dikurangi dengan fungsi fx-nya, dibagi dengan h. Yang ini, kita ganti x plus h-nya jadi 13x plus h kuadrat min 6, dikurangi dengan 13x kuadrat min 6 dibagi h. Nah, kemudian kita jabarkan. Kalau misalkan pada saat di sini sudah ketemu nilainya, bukan lagi nilainya limitnya adalah 0/0, maka ada hasilnya. Tapi kalau masih 0/0 harus Anda sederhanakan dulu. Maka ini saya jabarkan jadi 13x kuadrat, plus bla bla dan seterusnya sampai min 13x kuadrat seterusnya. Yang bisa kita hilangkan 13x kuadrat, di sini ada min 13x kuadrat. Ini juga min 6 hilang, plus 6-nya juga hilang. Maka tinggal di sini 26xh plus h kuadrat dibagi dengan h. Kita keluarkan h-nya, kita coret. Maka tinggal ketemunya adalah limit h mendekati 0, 26x plus h. Hanya kita masukkan 0, maka ketemulah hasilnya 26x. Ini adalah turunan dari 13x kuadrat min 6. Kita peroleh 26x. Ini asal muasalnya. Kenapa turunan itu adalah tinggal di nah, akhirnya kita
munculkan rumus bahwa rumus turunan itu adalah kalau di sini ada AX pangkat N, maka N-nya ke depan dikurangi. Jadi asal-muasal rumusnya dari situ. Definisinya dari limit. Ya. Maka turunan yang atas itu jadinya 26X. Itu asal-muasal. Contoh yang kedua. Sebentar. Nah, itu. Diketahui fx sama dengan 1/x. Tentukan turunan dari 1/x-nya. Sama juga kita coba dengan limit. Kalau nggak pakai limit langsung ketemunya berapa sih 1/x itu turunannya? 1/x kalau kita turunkan dapatnya apa? Dan X, Bu. Apa? Dan X. Oh, salah. Ayo. Turunan dari 1/x. Min 1/x pangkat 2. kuadrat. Nah, min 1/x Min pangkat 1/x. pangkat 2. Nah, kita buktikan. Artinya itu rumus yang Anda peroleh langsung to the point saat di SMA. Sekarang kita harus tahu konsepnya bahwa turunan itu aslinya adalah menggunakan limit. Jadi di sini kita tahu definisinya turunan adalah fx plus h min fx dibagi dengan h. Dengan h mendekati 0. Kita ganti, masukkan ke fungsi di atasnya dengan merubah x-nya menjadi x plus h. Maka ini x-nya kita ganti x plus h. Maka kita peroleh 1/x plus h dikurangi dengan 1/x karena di sini adalah fx. 1/x dibagi 2. Dari sini harus kita sederhanakan agar hasil limitnya tidak 0/0. Karena kalau hasilnya 0/0 itu adalah tidak didefinisikan, artinya tidak mempunyai hasil. Ya. Maka harus kita sederhanakan agar limit itu bisa mempunyai hasil. Ini pakai cara apapun boleh ya, asal mendapatkan hasil yang benar. Artinya prinsipnya dalam menyederhanakan Anda betul. Ya. Yang di sini saya coba untuk menyamakan penyebutnya. Kita peroleh seperti ini. Jadi sini x min x plus h dibagi dengan x dikalikan x plus h dibagi dengan h. Ini bisa kita coret. Bisa kita coret. X-nya kita bisa coret, hilang ya. X di sini. Tinggal h min h dibagi dengan, karena penyebut dibagi penyebut maka jadi perkalian ya. Maka sh dikalikan x plus h. Dari sini hanya bisa kita coret-coret. Kalau yang atasnya sudah tidak mengandung variabel, kita coba memasukkan nilai h-nya. H sama dengan 0, mendekati 0. Maka kita masukkan nilainya 0, kita peroleh x dikalikan x. Dapatnya x kuadrat. Atasnya min 1. Maka turunan dari 1/x itu adalah min 1/x kuadrat. Sampai sini ada yang belum jelas? Lanjut, Bu. Sudah. Oke, Lanjut Bu. Ini juga sama, diketahui fx sama dengan akar x, tentukan turunan f aksen 3. Maka sama juga, saya ambil dari konsepnya limit. Jadi di sini, karena definisinya limit seperti ini, maka kita gantikan x-nya ini dengan x plus h. Masukkan saja ketemunya ini, min akar x. Akar x itu adalah x-nya kita ganti 3. Nah, munculnya seperti ini. Kemudian karena di sini mengandung akar, kayak buat kalikan sekawannya. Nah, maka di sini ada 3 plus h min 3 dibagi dengan akar h dikalikan dengan akar 3 plus h ditambah dengan akar 3.
Karena hanya sudah keluar, ini bisa kita coret tiganya. Hanya hilang, sudah hilang. Karena dengan bawahnya, maka jadinya hasilnya adalah 1/2 akar 3. Apakah sama dengan yang kalau kita langsung ya benar aja kan? Akar X turunannya apa akar X itu? Akar 1/2 akar X. 1/2 akar X. Sama kan? X-nya kalau kita ganti 3 kan jadinya 1/2 akar 3. Itu adalah turunan mengambil dari definisinya bahwa asalnya dari turunan adalah limit. Kemudian dalam aturan pencarian turunan ini ada proses pencarian turunan definisi dengan menyusun hasil baginya, selisih, dan menghitung nilai limitnya. Ini ya, kita tahu. Untuk menghitung fungsi konstanta, misalkan turunan dari, ini turunan ya, ini nama lain dari f aksen, jadi d per dx. Jadi kalau kita mempunyai suatu konstanta, kita turunkan, pasti hasilnya adalah 0, misalkan 1, 2, ataupun 3. Kalau kita turunkan, namanya sudah suatu konstanta atau angka, di situ adalah kita turunkan pasti nilainya 0. Kalau dilihat dari limitnya seperti ini, asalnya 0. Ya, 0 per H, di sini adalah nilainya 0, limit 0 sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi identitas, artinya suatu fungsi X, ya, Y sama dengan X kan fungsi identitas. Jika kita turunkan, X kita turunkan pasti nilainya 1. Dari mana kok bisa 1? Nah, itu pertanyaannya kalau sudah kuliah. Karena dia sama. Jadi kalau kuliah, kenapa kok bisa seperti ini? Harus tahu, Anda tahu buktinya. Jadi seperti ini, dari ambil dari limitnya. Nah, jadi tinggal H per H adalah 1. Kita ketemu nilainya 1. Kemudian untuk aturan pangkat. Bagaimana kita menurunkan X pangkat N? Dengan N adalah bilangan bulat positif. D per dx-nya dari X pangkat N adalah N X N pangkat N1. Ini pengertiannya, bisa Anda lihat sendiri. Ini. Bisa Anda runtun satu-satu. Baca. Itu sudah saya buktikan. Kemudian, ini contohnya langsung ya. Itu sudah bisa karena soal contoh. Saya anggap pasti sudah bisa. Kemudian aturan kelipatan konstanta. Jadi di sini adalah K adalah suatu konstanta, F adalah suatu fungsi. Maka jika suatu konstanta dikalikan suatu fungsi, maka tinggal menurunkan dari fungsinya. Jadi K dikalikan F aksen X itu sama dengan K kalikan F aksen X. Jadi turunannya seperti ini. Jadi turunan dari 2, misalkan 2X, maka 2-nya bisa dikeluarkan, yang diturunkan adalah Fx ya. Jadi bentuknya seperti ini boleh ya. 2 D per dx-nya dari X. Bisa Anda baca buktinya. Sama ini. Nah, seperti ini contohnya. Min 7X pangkat 3, maka boleh Anda turunkan min 7-nya taruh depan. D per dx dari X pangkat 3. Boleh seperti itu. Jadi min 7 dikalikan turunan dari X pangkat 3. Yaitu 3X kuadrat. Maka jadinya min 21 X kuadrat. Turunan paling gampang. Kemudian ada aturan jumlah. Jika fungsi yang didefinisikan adalah bentuknya penjumlahan, maka turunan dari suatu bentuk penjumlahan dari suatu fungsi turunkan satu persatu. Jadi turun dari penjumlahan fungsi f plus g, itu maka turunannya adalah f aksen x ditambah dengan g aksen x. Diturunkan satu-satu. Ya. Kemudian selisih juga sama. Jika bentuknya adalah pengurangan, maka Anda turunkan satu-satu.
Jadi jika turunan dari fx min gx, maka turunannya adalah d per dx fx, d per dx gx. Jadi f aksen x dikurangi dengan g aksen x. Sudah satu-satu. Bisa dibaca sendiri. Contohnya ini adalah gabungan bentuk penjumlahan dan pengurangan. Maka bisa diteruskan satu persatu. 5x kuadrat terbuka sendiri, 7x yang terbuka sendiri, plus 9-nya terbuka sendiri. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh di situ adalah 10x min 7. Perkalian, di situ ada f dikalikan dengan g adalah suatu fungsi. Maka turunan dari sebuah perkalian fungsi itu adalah fx dikalikan g aksen x, ya, satu-satu dikalikan. Ini plus ini. Kalau perkalian di sini boleh dibolak-balik ya, mau fx-nya duluan diturunkan atau gx yang diturunkan terserah, ya, nggak masalah. Ini contohnya turunan dari perkalian. Jadi di sini turunan dari 3x kuadrat min 5 dikalikan dengan 2x pangkat 4 min 1. Nah, turunkan dulu 2x pangkat 4-nya dulu boleh. Kemudian yang sebelah kanan di plus, yang diturunkan adalah fx-nya boleh. Ini hasilnya. Ini masing-masing turunkan jadi ini. Turunannya ini adalah ini. Kamu hasil perkalian. Nah. Kemudian untuk pembagian. Dengan syarat di sini adalah gx-nya tidak boleh bernilai 0. Karena kalau 0 dia tidak berdivisi. Jadi fx per gx kalau kita berikan jadi f aksen x gx dikurangi dengan gx kalikan fx, g aksen x kalikan fx. Boleh begitu tepatnya. Yang penting yang depan adalah yang diturunkan fx-nya dulu, baru yang di belakang adalah yang diturunkan gx-nya. Nggak boleh dibalik, nah, karena ada tanda minusnya. Boleh dibalik kalau minusnya ikut mengikuti ya, kalau depan dulu. Jadi yang diturunkan fx-nya dulu baru gx-nya dibagi dengan gx kuadrat. Nah, seperti itu 3x min 5 dibagi dengan x kuadrat plus 7. Maka kita turunkan 3x min 5-nya dulu. Ini dikurangi dengan turunan dari x kuadrat plus 7. Maka kita peroleh ini 3, yang ini 2x. Ini seperti ini. Ini adalah rumus dasar turunan yang tadi bisa disimpulkan seperti ini. Saya pasti sudah paham semua karena di SMA sudah dapat. Sekarang contoh latihan soalnya. Silakan yang mau mengerjakan cepat-cepat. Saya tulis yang nomor 1 ngerjakan siapa? Bu, pakai caranya so pakai cara biasa atau cara yang bakunya? Cara, Bu? Yang pakai cara kalau sudah ada rumusnya ya cara biasa. Kecuali saya di situ ngomong definisikan turunan ini dalam penyelesaian ini dalam bentuk limit, baru harus Anda selesaikan dalam bentuk limit. Oke, Bu. Kalau ini sudah langsung. Oke, langsung pakai itu aja whiteboard-nya. Gampang itu, nggak pakai mikir. Nomor 1, Bu. Oke, langsung. Nomor 1, ntar, Bu. Tulis di whiteboard, nggak pakai mikir. Di whiteboard-nya namanya dulu, baru ngerjakan. Biasanya nyatetnya bisa. Oh ya, Bu.
Bisa screen-nya, Bu. Haikal. Ntar saya tulis soalnya dulu, bentar, Bu. Eh, Udah, Bu. oke. Udah, Bu. Oke. Udah betul. Oke, lanjut. Nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? Saya nomor 4 aja, Bu. Oke. Saya nomor Silakan langsung ngerjakan apa-apa. Tulis di chat aja. Nomor 1, nama siapa? Nomor 2 siapa? Nomor 1 sudah. Nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Bu boleh share scan sekarang. Langsung share screen aja, Rek.
Oke, nggak apa-apa, silakan lanjut. Nomor 3. Nomor 2. Yang lanjutnya ini sudah saya catat. Nah, nomor 6. Nomor 6. Lanjutnya. Yang mau pilih. Nomor berapa ini? Nomor 4 Bu. 4. Oke, betul. Lanjut. Ya, makasih Bu. Oke, lanjut. Ayo lanjut. Yang lain. Yang mau nampilin nomor berapa sekarang? Saya Bu, nomor 2 Bu. Oke. Oke, betul sip. Lanjut. Saya Bu nomor 7. Nomor 7 Bu. Oh. Oh, hilang. Sebentar Bu. Ini Bu. Kurang nggak kelihatan ya Bu ya? Nggak kelihatan Tur. Sebentar. Belum kamu share screen paling. Sudah Bu, namun kayaknya ada bug Bu. Sebentar Bu. Nah, terlihat Bu. Kelihatan. Oke, sip. Lanjut. Makasih Bu. 9 Bu. Ya. Oke, lanjut. Makasih.
Saya pengen dari soal 1 sampai nomor 10 ada yang nyoba pakai limit. Biar nanti nggak kaget kalau ujiannya keluar dari soal limit. Lanjut dulu, silakan nanya. Loh, belum aja ya? Silakan. Nanti yang sudah kan masih nomor berapa itu? 8, 10, 5. Ayo yang screen. Lanjut, guys. Yang nomor 3 tadi sudah ya? Belum? Belum, Bu, belum. Belum. Belum, Bu. Kabar di pen. Izin share screen, Bu. Nomor 3. Oke. Soalnya apa tadi ya? Ini min 8 per 5 X pangkat 8. 8 per min. Berarti per 8 X pangkat 9. Oke. Lanjut. Coba ada yang pakai limit. Biar nggak kaget nanti kalau ada soal tentukan turunannya dari limitnya. Bu, saya mau izin share screen nomor 5. Silakan. Udah kelihatan? Ya. Sudah. Oke, betul. Kasih, Bu. Ada satu lagi yang nyoba pakai limit dengan soal sembarang 1 dari 10. Boleh siapa yang mau nyoba? Jadi soal sampai 1 sampai 10, pilih salah satu, gunakan penyelesaiannya menggunakan limit. Tinggal soal nomor 10 sama 8 ya. Iya, Bu. 10 lagi cari tuh sama 2 jam. Oh. Tulis di chat siapa yang mau nyoba pakai limit.
Yang nomor 10 tadi kurang min akar X-nya. Saya nggak tahu kalau menurut tadi. Jadi coba tampilin lagi yang nomor 10. Bentar Bu, bentar. Yang ininya Bu, yang ini. Ya itu. Ya, jadi yang pembilangnya itu udah saya hitung Bu, terus hasilnya ini. Oh iya. Iya Bu, iya yang ininya belum. Maaf Bu. Iya, itu yang belum. Betul nanti hasilnya. Jadi perbaikannya saya kirim aja ya Bu di grup. Ya, lanjut yang nomor 8 tinggal satu. Salah satu lagi siapa yang mau nyoba pakai limit? Sebentar, Bu. Belum? Tunggu, Bu. 8. Saya gini, Bu. Nomor 8. Saya gini, Bu. Turunannya bawahnya ya. Iya. Oke, betul. Ya, Bu. Oke. Nah, kita lanjutkan materinya dulu. Nanti yang untuk mengerjakan limit dicoba, kalau masih belum bisa tanya ya ke saya. Coba dengan pakai limit. Nah, selanjutnya adalah turunan fungsi transenden. Fungsi transenden di sini itu adalah fungsi yang bukan aljabar seperti yang Anda tahu selama ini fungsi aljabar ada x kuadrat plus dan yang lainnya. Fungsi transenden itu adalah fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometri, dan fungsi hiperbolik. Misalkan di sini ada sin x, maka kita tahu turunan dari sin x ya, kalau saya buat dalam bentuk limit ini, jadi rupanya limitnya seperti ini ya. Limit sin
Jadi di sini sin X plus H min sin X dibagi dengan H dari fungsi fx plus H per min fx dibagi H. Maka ini kita jabarkan. Nah, ada sin X plus H-nya jadi sin X cos H plus cos X sin H min sin X. Nah, ini yang kita jabarkan. Kemudian saya pecah, jadi di sini ada sin X cos H dikurangi dengan sin X, ini dengan ini, ditambah dengan cos X sin H per H. Karena di sini adalah yang menjadi variabel di situ adalah H-nya, karena di sini adalah pendekatan limitnya adalah H, maka dianggap yang X ini adalah konstanta. Ya. Maka di sini ada sin X, saya sendirikan, yang ini cos X dulu. Kalau dari perkalian sebuah limit, maka suatu konstanta itu baru bisa ditaruh di luar. Ya. Artinya dia adalah tetap nilainya konstanta. Maka di sini tetap sin X, limit dari sini cos H-1 dibagi H. Bisa saya rubah rumusnya jadi seperti ini. Bentuk kuadrat. Dan di sini limit cos X kalikan dengan limit dari sin H per H. Cos X yang harusnya kita sendirikan, maka dengan limit sin H per H. Ini sin H yang dikeluarkan. Nah, ini saya rubah jadi seperti ini. Kemudian masing-masing bisa kita inputkan di situ adalah sin kuadratnya menjadi nilainya 0, kemudian limit sin H per H secara definisi nilainya 1. Ini definisi ya, nilainya 1. Karena di situ atasnya adalah, bila saya sederhanakan hanya hilang, jadi 0 dibagi dengan nilai suatu H, maka ketemunya 0. Itu ada definisinya di limit. Maka munculnya dari sini X kalikan 0 ditambah dengan cos X kalikan 1, dapatnya cos X. Maka turunan dari sin X itu adalah cos X. Dapatnya dari mana ya? Dari sini. Maka bisa kita simpulkan untuk turunan semuanya. Kalau semuanya dibuktikan panjang lebar ya. Satu aja tuh. Turunannya sin, cos, tangan, sekan, kotangan, kosekan, dan yang lainnya bisa nanti pas dulu. Nah, kita pakai ini. Ini contohnya. Maka turunan dari 3 sin X min 2 cos X itu adalah 3 cos X. Karena turunan cos adalah min sin, maka min ke min jadinya positif. Plus 2 sin X. Ada X kalikan sin X. Kalau seperti ini pakai apa? Kalau X kalikan sin pakai apa? U kali V, toh? Iya, kalian. Ya. Nah, kemudian yang 3 sin 2X, karena Anda belum belajar tentang aturan pantai, maka harus berubah dulu sin 2X menjadi 2 sin X cos X. Dan sin ada angka 3, maka jadi 6 sin X cos X. Maka ini jadi U kali V juga. Kita munculkan seperti ini. Jadinya 6 cos kuadrat X min sin kuadrat X. Dapatnya 6 cos 2X. Cos ini yang ini cos kuadrat X min sin kuadrat X itu dipasangan dulu, ada rumus trigonometri gitu ya. Itu Anda buka lagi, maka dapatnya adalah cos 2X. Oke, sampai sini ada paham? Sudah paham ya? Ya, Bu. Sekarang adalah turunan dari fungsi logaritma. Fungsi logaritma natural itu adalah singkatannya log. Yang mana daerah asalnya itu adalah X-nya ini harus merupakan bilangan real positif, tidak boleh negatif.
ln X kalau kita jabarkan dalam bentuk fungsi logaritma itu adalah log X per log E. Atau boleh saya tuliskan jadinya E log X. Itu sama dengan log X. Nah, hasilnya bisa seperti itu ya. Penjabarannya bisa seperti itu. Maka kalau saya buat jadi punya di sini E log X, maka turunannya dari limit saya masukkan E log X plus H min E log X. Kalau dikurangi adalah dibagi, maka X plus H saya bagi X. Itu jadinya 1 plus H per X. Yang bawah saya jabarkan jadinya seperti ini. X bagi X1, H per X. Nah, kemudian saya buat permudah ya. Biar bawahnya jadi konstanta, saya kalikan X, saya bagi X. Nanti jadinya di sini seperti ini. X per H ini X per H. Karena kalau H bagi X kan dibalik ini ya. Jadi X per H. Nah, E log 1 plus H per X. Bisa saya ini. Jadinya E log 1 plus H per X. Maka kita peroleh yang X-nya ini jadinya super X log H per X. Karena di sini adalah kalau limitnya perkalian kan boleh saya jadi seperti ini. Maka kalau di sini bentuk logaritma, nilai 1 di depan logaritma itu bisa menjadi pangkat. Maka ini itu adalah definisi dari E pangkat. Karena limit log dari suatu fungsi sama dengan logaritma dari suatu fungsi. Nah, definisi dari limit bahwa 1 plus Hx dipangkatkan X per H ini adalah definisi dari E. Maka yang ini, saya ingin ini, itu nilainya adalah E. Maka nanti E log X adalah 1, maka ketemu seperti ini. Jadi turunan dari log X adalah dengan super X. Itu hasilnya. Anda yang Anda tahu kan log X ini super X. Itu asal-muasalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk aturan rantai. Aturan rantai itu berlaku jika di dalam fungsi ada fungsi. Misalkan di sini adalah jika FU terdiferensialkan di titik U, di mana U-nya itu sama dengan dx, ya, yang diferensialkan terhadap X, maka bisa kita katakan bahwa F bundaran G turunan dari X itu adalah F aksen di dalamnya dx, tapi dx-nya juga diturunkan. F bundaran G kan fungsi F yang di dalamnya adalah Gx. Jadi suatu fungsi lagi F dalam kurung Gx. Maka mencari turunannya itu adalah yang diturunkan F-nya dulu dari sini ya. Yang diturunkan F-nya dulu. Kemudian Anda turunkan Gx-nya. Karena sama-sama fungsi, maka harus turunkan semuanya. Atau bisa kita misalkan di sini adalah Y sama dengan FU, yang mana U-nya itu adalah fungsi Gx, maka bisa kita turunkan bahwa dy ini, dy per dx, itu sama dengan FU dy per du dikalikan dengan U terhadap X, berarti du per dx.
dengan dy per du diturunkan di u per dx. Jadi kalau ada suatu fungsi y sama dengan fu yang mana u-nya itu adalah suatu fungsi lagi, maka turunannya berlaku adalah aturan rantai, yaitu dy per dx itu sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Contohnya ini. Apa turunan dari y sama dengan e pangkat x? Dan misalkan yang Anda tahu pasti turunnya ya e pangkat x. Dari mana itu asalnya? Y sama dengan e pangkat x itu kita lonkan kiri, lonkan kanan. Jadi dapatnya ln y sama dengan ln e pangkat x. Maka ln y sama dengan x-nya akan ke depan. Jadi ln e itu kan 1. Maka ln y sama dengan x. Maka turunannya, berarti ini kita turunkan sendiri yang kiri, dy per dx, itu d ln y per dx, sama dengan dx per dx. Yang d ln y per dy, ya, kemudian kita kalikan aturan rantai, berlaku aturan rantai ya, dy per dy dikalikan dengan dy per dx. Maka turunan ini kan nggak bisa diturunkan, ln y diturunkan terhadap x kan nggak bisa. Maka harus dikalikan aturan rantainya, diturunkan terhadap y dulu, baru diturunkan terhadap x. Maka ini adalah seper y. Ln y turunannya terhadap y kan seper y yang kita tahu tadi sebelumnya. Yang dy per dx itu adalah y aksen, sama dengan 1. Misalnya kita peroleh bahwa 1 y aksen itu sama dengan y. Kalau kita silang, yang mana y-nya tadi adalah kita misalkan e pangkat x. Ketemulah turunan dari y sama dengan e pangkat x itu adalah e pangkat x. Asal-muasalnya di sini. Bagaimana dengan y sama dengan a pangkat x? Sama juga. Y sama dengan a pangkat x itu adalah ln y sama dengan ln ax. Masing-masing dilonkan kiri, lonkan kanan. Ini, angkatnya ke sana. Maka turunnya yang ini diturunkan terhadap x, yang ini juga diturunkan terhadap x. Maka otomatis di ln y kita turunkan terhadap x, y, dikalikan dy per dx, ini aturan rantainya. Dx per dx ini adalah 1, karena ini x ya. Ketika y kan 1, maka tinggal ln. Yang ini adalah turunan dari ln y, kita tahu adalah seper y. Ini adalah dy per dx itu adalah y aksen sama dengan ln a. Maka y aksen sama dengan y ln a. Y-nya sendiri itu adalah a pangkat x. Maka turunan dari a pangkat x itu adalah a pangkat x ln a. Itu asal-muasalnya kenapa turunan a pangkat x jadi a pangkat x ln a. Jadi kita itu yang e pangkat x. Sampai sini jelas? Bisa Jelas, Bu. dipelajari lagi ya. Yang dikatakan tadi aturan rantai jika berlaku seperti ini. Ya. Y itu adalah suatu fungsi, kemudian di dalam fungsi itu dipangkatkan. Fungsinya kan U di sini. U ini kita misalkan 2x plus 1. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan U pangkat 4. Maka turunannya di sini adalah dy per du, kemudian du per dx. Dy per du-nya untuk yang ini kita peroleh 4 U pangkat 3, yang ini du per dx-nya adalah 2. Maka turunan dari fungsi yang di atas, di aksen itu sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. dy per du-nya adalah 4 U pangkat 3 dikalikan 2. Dapatnya 8U. Jangan ditulis 8U saja ya. Jadi di sini U-nya harus diganti. U-nya harus diganti dengan rumus aslinya, yaitu 2x plus 1. Mas pangkat 3. Dapatnya seperti 8 dikalikan 2x plus 1 pangkat 3. Ini adalah latihannya.
bisa Anda coba. Nah, untuk latihan soal yang ini, kayaknya ini kita yang ini bisa Anda coba, Anda kumpulkan di aula. Nanti aula bisa pasang. Nanti kumpulkannya batasnya sampai jam 3 latihan soalnya. Mau sekarang kumpulkan dulu ya. Tapi kalau mau kumpulkan sekarang langsung ke WA dulu karena belum saya setting aulanya. Yang untuk fungsi implisitnya Selasa saya agak audit, tak bisa izin. Dipahami dulu aja ya yang fungsi implisitnya. Atau saya lanjut aja. Saya lanjut juga aja. Nanti latihan soalnya bisa Anda kerjakan sendiri. Dicoba kalau nggak bisa, nggak paham. Satu soal harus dikerjakan 2 mahasiswa. Jadi di link. Jadi ya. Oke. Jadi untuk turunan fungsi implisit ya. Jika hubungan Y dan X dituliskan dalam bentuk Y sama dengan fx, maka Y disebut dengan fungsi eksplisit, yaitu antara upah bebas dan tak bebasnya dituliskan dalam ruas yang berbeda. Bila tidak demikian, dikatakan bahwa Y adalah fungsi implisit. Contohnya seperti ini. Jadi jika ada X pangkat 3 Y kuadrat plus X kuadrat plus Y sama dengan 10. Ini dikatakan sebagai fungsi implisit. Sama juga yang bawahnya ada sin XY, kemudian plus X kuadrat plus sama dengan Y kuadrat plus 1. Untuk menentukan turunan fungsi dalam bentuk implisit, maka digunakan aturan Rakan, ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini contohnya. Kita mencoba untuk menentukan soal yang contoh soal yang ke-1. Nah, jadi di situ adalah kita cari dy per dx-nya. D besar X itu maksudnya dy per dx. Jadi boleh saya singkat dx. Masing-masing diturunkan sendiri. Nah, ini diturunkan X-nya jadi 3X kuadrat kalikan Y kuadrat. Ini turunkan X-nya 2X pangkat 3, Y kalikan Y aksen. Ya. Kemudian dx per turunan dari Y-nya adalah ini adalah turunan terhadap X kuadratnya dan turunan terhadap Y-nya. Yang ini jadi turunan yang X pangkat 3 Y kuadrat itu ada U kalikan V ya. Jadi U aksennya yang ini sebentar. Nah, ini U aksennya. Kemudian V aksennya yang ini. Jadi V aksennya itu adalah Y kuadrat kita turunkan jadi 2Y dikalikan Y aksen. Kenapa kok Y aksen? Karena Y-nya ini adalah fungsi, bukan konstanta. Ya. Nah, kalau saya tulis, jadi yang D per dx ya, D per dx atau turunan dari X pangkat 3Y kuadrat itu adalah U aksen V plus U V aksen. Jadi U aksennya itu adalah 3X kuadrat V Y kuadrat. U V aksennya adalah U-nya tetap X pangkat 3 ini. V aksennya adalah 2Y. Kemudian dikalikan Y aksen. Kenapa Y aksen? Karena ini diturunkan terhadap X. Ada D per dx ini terhadap X. Jadi Y-nya tetap ada bentuk aksennya. Kemudian yang ini tetap 2X. Nah, ini diturunkan terhadap X jadinya dy per dx kan kita peroleh jadinya Y aksen. Yang ini konstanta diturunkan 0. Kemudian masing-masing Anda turunkan di sini. Ini kita sederhanakan, Y aksennya kita keluarkan,
Yang ini kita gabung dengan yang ini. Jadinya 2x pangkat 3y ditambah 1 kalikan y aksen. Sama dengan pindah ruas kanan semua ini jadi minus min 2x min 3x kuadrat y kuadrat. Maka y aksennya ini dibagi dengan ini. Ini adalah turunan dari contoh soalnya. Nah, ada yang tanyakan untuk fungsi implisit direnung-renungkan dulu. Sudah mulai agak susah. Direnung-renungkan dulu. Itu karena turunan dari semua X dan Y-nya itu adalah fungsi. Kita coba lagi contoh yang kedua. Nah, itu masing-masing diberikan tetap X. Ini. Sin XY, kalau kita turunkan terhadap X, maka nanti kita peroleh cos XY. Ya. Kemudian cos XY dikali dengan Y plus XY aksen. Nah, ini dari ini. Kita turunkan kan cos ya. Kemudian XY kita turunkan ke kalau kita punya suatu sin dalam bentuk fungsi, maka sinnya kita turunkan dulu jadi cos XY, kemudian XY-nya kita turunkan sendiri. Karena X-nya diturunkan itu kita pakai ini, U aksen V plus UV aksen. Jadi yang U aksen V-nya XY-nya ini adalah X-nya hilang jadi Y, UV aksennya U-nya tetap terus X, V aksennya adalah Y aksen. Turunannya 2x kuadrat gampang. Langsung. Nah, turunannya y kuadrat plus 1 juga sama. Karena ini diturunkan terhadap x, maka ini 2y, munculnya y aksen. Karena y-nya kan kita nggak tahu, dia tetap dalam bentuk fungsi, maka dikasih tulisan y aksen. Ini tinggal kita kalikan. Ini langsung bisa kita 2x-nya pindah, 2y aksennya pindah. Ini kurang satu langkah, kalian bingung. Sebentar. Nah, ini pindahnya ke sini. Y cos XY pindahnya ke kanan. Ini pindahnya ke kiri, yang ini dikalikan Y-nya ini pindah ke kanan. Tambah satu langkah lagi ya, kalau kalian nulis di Anda tambah. Nanti yang pokoknya tujuannya adalah mengumpulkan yang ada Y aksennya dikumpulkan jadi satu, yang nggak ada Y aksennya dikumpulkan jadi satu. Itu aja kunci pokoknya. Mana yang Y aksen Anda kumpulkan di sebelah kiri, yang nggak ada Y aksennya kumpulkan sebelah kanan. Karena ini yang ada Y aksennya kan X kalikan Y aksen kalikan cos, yang ini adalah 2Y aksen, nah itu dipindah ke kiri semuanya. Dikeluarkan Y aksennya biar bisa jadi bisa ketemu turunannya. Nah, Y aksennya dikumpulkan, munculnya ini sama ini. Ini yang nggak ada Y aksennya. Nah, jadi ketemu Y aksennya adalah min 2x ini cos dibagi dengan x cos. Itu ketemu turunan dari contoh nomor. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, ini juga ada latihan soalnya. Jadi latihan soalnya ada 10.
Latihan soal yang ini dikerjakan setiap soal 2 mahasiswa. Latihan soal yang fungsi implisit juga dikerjakan oleh 2 mahasiswa. Berarti setiap anak itu Bu ya, milih satu aja ya? Ya. Setiap anak pilih satu aja. Bu. Nanti tinggal kita review lagi, minggu depannya kita review lagi untuk pemantapan materinya ya. Untuk ini sebenarnya sih materinya ini sudah saya jelaskan. Oh berarti nanti Jumatnya review aja ya, latihan-latihan soal aja ya. Oke? Iya Bu. Oke. Yang Selasa kita nggak ada Zoom, soalnya saya ada audit. Tinggal Anda tuliskan latihan soalnya yang Anda kerjakan nanti itu 10 soal, masing-masing mahasiswa satu dikerjakan ya. Satu soal satu nomor 2 mahasiswa, atau boleh Anda kerjakan semua juga nggak apa-apa. Langsung kumpulkan gimana? Iya. Dapat latihan soalnya. Gini aja, yang NIM nomor ganjil dikerjakan oleh NIM ganjil, nomor genap dikerjakan NIM genap. Ini banyak kan ganjilnya ya, 5 soal. Ya, itu aja. Semua ngerjakan. Jadi nomor ganjil dikerjakan NIM ganjil, nomor genap dikerjakan NIM genap. Itu aja. Nanti besok bisa maksimal mengumpulkannya besok hari Selasa ya. Semuanya sampai besok. Bisa kita nanti ulas kembali hari Jumat dengan latihan soal yang berbeda. Sampai sini ada yang tanyakan? Itu untuk dua-duanya, Bu. Hah? Enggak Iya, ngerjakan dua-duanya. Oh, siap, Bu. Ya, 2 soal aturan lantai, 2 latihan soal aturan lantai dan fungsi implisit semua ngerjakan dengan ketentuan nomor ganjil dikerjakan oleh NIM ganjil, nomor genap dikerjakan oleh NIM genap. Bentar Bu, Ya. untuk memperjelasnya Bu, berarti yang NIM genap itu ambil nomor genap. Itu satu soal aja Bu, atau semuanya Bu? Semuanya. Oh semuanya, ya Bu. Biar maksudnya biar semuanya itu paham gitu loh. Kalau hanya beberapa anak tak nggak paham. Oh ya Bu, baik Bu. Yang ganjil dikerjakan oleh NIM ganjil. Nanti saya tambah aja nomor latihannya jadi 6 ya, biar adil 3. Oke, ada lagi? Udah Bu. Berarti tadi yang dikumpulin jam 3 diundur besok itu Bu ya? Enggak usah. Ya besok. Besok untuk mengumpulkan latihan soalnya. Oke. Ya Bu. Sudah, kalau gitu saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya saya tempel di aula ya. Iya. Iya Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih banyak Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Mantap. Iya. Tugasnya ngapain? Tugasnya ngapain? Besok. Yang sore jam 3 apa? Nggak jadi. Alhamdulillah. Itu kenapa? Buat kamu kok nggak tahu? Ya Pak, monggo Pak, aku juga mau nonton nih Pak. Apa? Infonya kok nggak tahu? Habis ngapain barusan? Habis push rank saya Pak sama Alvin. Iya Pak. Oh. Iya Pak, makanya ketika ribu banyak nih Pak. Iya. Tadi nggak benar sih. Iku nggak rapi pas menit ini apa dikumpul nomor. Gak digarap sel. Dikumpul nomene. Dikumpul nomor. Garap nih mulai saiki. Ya Jumat iku apa? Cuma di kelas tambahan. Oh. Ini kak ono. Iya Nal. Semuanya itu 6 tadi. Iya. 1, 3, 5, 7. Ntar bakal ditambahin yang itu yang kurang itu bakal ditambahin. Tugas yang mana sih? Yang paling terakhir dah. Tugas yang di materi tadi. Latihan. Di file materi tadi.
Ganjilnya apa ganjil? Soalnya di file Ganjil banyak ganjil. aku ganjil. Yang ini tuh yang pangkat XY. Yang Nggak, sampai 5 dua- tadi dua- itu loh. Oh, Dua-duanya yang dari latihan kedua turunan sama biasa sama eksplisit itu. Ya. Wah, Hashtag. Hashtag. Mana Ju? Hitung dah. Mana Ju? ayolah hashtag lah, gas lah. Gas lah. Gas lah. Mana Jo? Mana Gas Jo? lah. Mana Ju? Ada nggak Ju? Ada Nah, apa? udah Ada pergi. apa? Ada apa? Hashtag. Hashtag lah. Ayo on cam Nah, Jo, Jo, on cam Jo. foto kamu ganti lagi. Jo. On cam. 15. Yang Emang itu. On cam, timbang kejadian yang nggak ingin kamu itu loh. 15. Hitung ya. 15, 14. 14, Cok, aku 13. Cok. 12, 12. 12. Areanya Cok, makasih. 12, 10. Betul kan? 9. Oh, 8. Nantang. Lihat itu nama saya sudah hashtag gitu, tinggal lanjutin itu. Aku tinggal enter aja di Jo. Lu malah kabur dia. Kenapa Ul? Kenapa Ul? Kenapa Ul? Duluan hashtagku. Apa Ul? Triangga. Wah, triangga. apa? Mbak Ul. Oh. Gambar di videonya nge-freeze. Hah? Semuanya. Maksudnya? Semuanya. Semuanya Dari dah. awal sampai akhir. Oh walah. Audionya tok ya. Jadi cuma audionya aja. Oh, Tadi Bu ada itunya. Coba minta itunya recording. iya. Kadang saja nggak recording. Tak tanya ke Axel maksudnya. Maksudnya Axel tak suruh. Axel. Aulia rekam. Sel. Aulia ngerekam. Ember Rekam Setuju. gimana? Ayo Jo. Apa sih, Jo? Audionya ada juga. Aulia ngerekam. Audionya tahu. aja dapatnya Tahu. Chris tuh, makanya itulah makanya Habis. keluar masuk lagi. Habis lift. Sok tahu habis. Aku tahu iya. Lo. Angga ribut. Lo, kamu kasar gitu. Itu sih, Jo. Kamu kasar gitu, Jo. Kelam enggak. Cek ember. Sing ikut ah. Bercanda Ju. Aku pakai ember lah aku. Lo ember iku sing iku bukan tugasnya. Lo ember. Iya. Iya, itu betul. Ya betul itu. Betul konnya gurung read. Ah, wes. Jadi ntar yang genap itu ditambahin. Kan itu ada 4 kan. Yang genap ditambahin 2. Paham nggak maksudnya? Sama bunya bakal ditambahin. Biar adil. Tahu gimmick. Ya, oke. Angga gimmick. Tahu. Apa aja? Seneng ya kalau ngebully ya? Ngebully kamu doang aku senang. Lo. Hashtag gue. Ayo, hitung ya. Hashtag wes gas hashtag. Kamu menghasut dianggap menghasut kamu. Kan ya, Ju. Di sini nih nggak ada lawan, nggak ada kawan, Ju. Ini berlaku ke malam tuh. Yang kuat yang menang. Ke malam dong. Semua kena pasti. Hashtag ger. Attack on Titan kapan, Rek? Attack on Titan. Tante Grace lah ngegas. Iya ada kok pasti. Nah, tenang aja. Ini kan belum tahu nih kenapa tadi dia. Jangan ditanya Adam juga. Alvin tapi di sini kalau sekarang. Enggak. Alvin ada yang paham. Alvin paham banget. Jelas. Sampai Jelas. jelas. Tinggal MOBA. Sampai tinggal main game ya berarti paham banget sih. Gitu, Alvin emang jagoan tuh. Jago. Kalian berdua sih. Kan Lah, aku kan pengikut. Aku di coba lihat Instagramnya. Lihat. Aku asli mau belajar, Cok. Terus Alvin coba. Itu yang enggak tahu sih.
Ya enggak tahu. Ya enggak. Coba lihat Instagramnya Alvin. Wah, jago karate. Ember. Oh, keturun. Siapa keturun? Cok lupa. Siapa Bek? Aduh. Siapa Bek? Aduh. Soik. Where. Blunder. Penasaran aku. Lihat dulu guys, babi. Kasar aja ngomong babi. Anjing. Waduh. Grey. Nggak gitu. 15. Itu Kangga itu. 15. Iya, udah kabur. Gak keluar. Apa Jo? Kok sensi banget gitu Jo? Tiba-tiba ngitung dong. Oh, Jo, on cam gak? Ayo. Oh. Kamu nggak aja nggak on pen. Timbang hashtag kita tinggi. Ayo. Yang genap ditambah lagi kan dari ibunya. Apa Jo? Kamu mau ngirim hashtag tah? Di grup. Ini kan proke wis mari kabeh piye iki? Ngopo Pak? Prok Pak. Oh. Itu di cucian itu. Ngono, nak cucian apa ini? Ini loh. Aku itu ya Pak, yo live. Yo hati-hati. Gak usah nggak jadi. Susu Ica penciptaan itu. Kan di situ aku itu ternyata gabung sama hati. Pakai kaos. Aku pakai kaos. Anjay. Iya. Iku kok tak fake waktu kon tas cilik imbian. Iya. On pin, awak mau pin. Kak. Nek aku wis gak ngono nek aku dance aku. 15. 14. Siapa ini? Dikumpulin kapan? MTK besok kan? Besok. Pat, kan udah siap pemprov. Siap ngapain? Siap Din malah siap ngebak. Ini aku ngebak sama nge-freeze. Aku ngepak ya. Masa di coding nggak iso, mas di coding sebelum ngerjain bisa kita semua udah ngumpulin Vin, kayaknya kamu aja deh yang belum. Nah, kamu dari malam nggak ikut, bahas. Oh ini itu rek gimmick settingan ini. Mam begini aku tutor ya. Oh sangat iya tak, aduh gimana nih, aduh
yang nggak ikut cuma Alvin aja. Iya berarti. Tapi cuma sekali aja, nggak berlaku Salam. tutor lagi sih. Jadi cari tahu sendiri aja, Bin. Ini lah ikut sih. Ada rasanya Alvin kan ya. Iya. Wes off cam wes. Kamu. Wes off cam malas. Ya, off cam, Wes di mari mute. biar Wes. Baper wes, baper. biar. Ya, Alvin. Apa Jo? Mau ngomong apa Jo? Gak usah on mic off mic itu. Apa sih enggak? Malu-malu kucing dia enggak. Cukup aku ya aja. Ini masih ada Ami tuh. Ami? Itu. Idris. Idris. Gak ada Idris. Ami yang asli adanya. Beda Ami. Enggak lista. Apa Fikri kok guyu-guyu? Pindah. Ya biasa. Dulu iku deh dhewe lho, videone dhewe deh. Ngepin iku deh iku ngepin deh. Iku selalu. Ngelek are. Aduh, kok mau menang. Tuh. Mas Alvin chatan sama siapa itu? Lo pamer gitu dia wes. Pamer ngono apa? Ada UU. Pamer iku share screen lah. Share screen lah. Pasti aku baca manga. Aku baca manga. Ini room bed. Lagi. Ya, aku lusa. Hitung tak? Wes pamer ngono, males aku. Wes males aku wes. Males aku. Aku baca manga, pamer apanya udah sekarang ya. Fake, masuk. Lagi apa? Mengalihkan perhatian kan? Turu. Aduh. Pusing. Tuh. Pas aku bilang ini room bed, aku keluar. Wes betul. Hashtag Aldi. Hashtag Aldi lah. Enak ya. Biar Sambil kelihatan tagar nama ngechat. doang gimana sih? Biar displaynya nama doang. Apa? Enggak usah login. Oh iya, gitu ya. Dari web Ya. langsung. Langsung gini nama dong. Surat era. Baru langsung nugas. Langsung nugas deh. Langsung nugas aku. Aduh, enggak wes. Apa Yuk, turu silakan. sih aku. Seterusnya aku. Yo frakon sih. Kon ganjil kita. Hah? Ganjil aku. Wah, sip. Mantap wes. Aku apa turu. Memang Fikri. Mantap Apa. kita. Ya Udah wes apa? keturun. Ya. Anak sing keturun lah mau. Apa? Kon absen apa ganjil? Ganjil lah. Lapo? Ya apa? Lapo apa ini? Pangprok ambek MTK apa ya? Pangprok. Em kurang tak kumpulin. Serta kerjaan lagi. Oh iya lah, terus mbok kerjaan lah, pangprok.
Masih dalam pengerjaan. Enggak, Fikri. Enggak apa-apa. Gurung. Oke. Enggak Yang ada sing mari setauku. Iya sih, aku masih bingung maksudnya gimana. Login. Sila, yang penjelasan tentang logging itu dikasih tahu tadi PPT ini. Enggak ono. Kayak apa itu termasuk input dan output tok gitu tok enggak dalam forum gitu. Enggak dijelasin secara garis besar. Intinya apa wis? Iya, Iku kan ya iku. Intinya termasuk input output suatu sistem gitu tok enggak salah. Satu sistem. Iya, input dan output suatu sistem. Logging. Ya wis, aku list ya. Tak fokus nugas. Sosis. Genap. Asal kan genap asal. Ganjil. Iki mek juta sih genap. Apa genap? Hafia genap Hafia. Iya genap. Beda. 69. Ganjil, 69 ganjil. Iya. 69. Sosis. Bye.